sebelumnya tidak dikenal dengan nama Ba'alawi. Nama Ba'alawi keluarga As-Sakran itu dikenal setelah kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Saqaq ditulis, yaitu milik Habib Abu Bakar As-Sakran dan Imam Al-Khatib. Seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu yang skenarionya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit. Ada orang namanya Ba'alawi dulu, ada silsilahnya ditulis dalam kitab sejarah. Lalu orang yang abad 9 mengatakan, itu leluhur saya itu. Sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya. Next. Ini versi ilmiah ya. Interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Ini kitabnya. Setiap saya ngomong kitab saya tidak sebutkan, tetapi ada foto dari kitab dan halamannya. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh wafat 880 Hijriah. Dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dalam kitab itu, ulama yang hidup di abad 9 dan tinggal di Yaman sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ali As-Sakran yang ada pada masa itu atau sebelumnya. Seperti Faqih Muqaddam Muhammad Shahib Mirbad sebagai Ba'alawi. Ia hanya menyebut keluarga Jadid. Padahal pengarang kitab An-Nabhah Al-Ambariyah ini hidup semasa dengan Ali As-Sakran. Kalau pada masa itu dan sebelumnya keluarga Habib Ali As-Sakran dikenal sebagai Ba'alawi, tentunya Muhammad Kadzim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi selain dari Jadid disebutkan, yaitu dari keluarga-keluarga Faqih Muqaddam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu hanyalah dari keluarga Jadid. Keluarga Ali As-Sakran dan leluhurnya sebelumnya bukan keluarga Ba'alawi. Jika keluarga As-Sakran dikenal dengan nama Ba'alawi, tentu Abil Futuh yang hidup sejaman dengan As-Sakran akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakran adalah bagian dari Ba'alawi. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah halaman 53. Di sini nggak kelihatan, silahkan di Google saja. Next. As-Sakran hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid. Habib Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu As-Suluk adalah saudara dari Alwi, leluhur dia. Hanya bisa menyebutkan dua nama keluarga Jadid. Dua nama itu persis sama dengan yang disebut kitab As-Suluk, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India. Jika Jadid adalah betul-betul saudara Alwi, leluhurnya yang ditulis, dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya, tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran. Tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Bajadid hanya mengetahui dua nama dari keluarga Bajadid yang diketahui dari kitab As-Suluk, yang bukan hanya diketahui oleh dia, kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai dua nama yang tertulis dalam sejarah, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik. Apa bedanya saya dengan dia? Sama-sama mempunyai dua nama saja, padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya. Silakan. Makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun. Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah, makamnya hari ini berada di Husaisah. Lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wafatnya itu, yaitu 345? Al-Janadi 732 Hijriah tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya, pada tahun 732 Hijriah itu, makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Ini dalam reportase As-Suluk yang rajin jarah-jarahin makam, tetapi dia mencatat nama makam-makam lain, tidak mencatat nama Ahmad bin Isa yang katanya sudah wafat 345 Hijriah di Yaman. Ini orang Yaman, Al-Janadi. Syekh Ahmad bin Hasan Muallim menyatakan, tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada mashhad dan masjid sampai separuh abad 5, kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di San'a, Al-Kuburiyah fil Yaman 176. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husaisah? Berita awal yang didapatkan adalah Ba Makromah 947 Hijriah dalam kitabnya Qaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husaisah. Qaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr 2/518 Asy-Syamilah. Berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kitab tersebut pula menyebutkan bahwa keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husaisah itu karena Habib Abdurrahman bin Muhammad berziarah di situ dengan isyarah adanya cahaya yang nampak di atas sananya. Jadi ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun bukan karena adanya kitab sejaman yang menyebutkannya, tetapi berdasarkan isyarah spiritual. Diceritakan di situ
Bagaimana cara menemukannya? Yaitu dengan meminta doa kemudian melihat cahaya. Ada cahaya di situ maka ditetapkanlah makamnya di situ. Dan sekarang banyak terjadi seperti itu, makam-makam baru yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam.